Nah, dia gitu ada sosok perempuan seperti Putri Duyung. Berarti kakinya ikan ya, berarti ya bagian bawahnya ikan kalau Putri Duyung. Bisa dibilang gitu. Wah, untung tuh teman-teman lu pada selamat. Kenapa tuh? Karena di situ kata dia itu dibikin segitiga kematian. Disiarkan secara tidak langsung dari rumah dinas Suster Ngesot. Inilah dia podcast Medeni Pol. Hantuku, Hantumu, hantu kita semua. Salim. Cek sopan. Sekel, gak perlu. Kembali lagi bersama saya Benny dan Angie. yang tetap masih main kesini kamu ya, Angie. Apalagi nih yang kamu curi dari rumahku? Enggak, aku enggak nyuri. Hari ini kan ada bola. Terus aku tuh enggak punya paket itu loh buat nontonnya. Ya Jadi aku mau nonton di rumah ini. Makanya kamu tuh kalau nggak punya internet langganan. Di situ tuh sponsor nih bisa masuk nih ya. Iya, Bisa ya. kena Ini tuh. mah gampang banget kalau sponsor mau masuk sini, lip service-nya gampang banget. Gampang. Kita tuh udah seru licin banget. Kalau kamu nggak punya gadgetnya, beli aja nih. Tuh, masuk. Gadget juga biar nggak pecah harus dikasih casing. Kamu harus beli nih. Tuh, ayo dong, masuk dong, ayo dong. Langsung aja. Ini kita kembali lagi ya Di sini. di sini dan kita tidak bosan-bosannya menyapa para skakmet, Yup. para penonton dari podcast ini untuk memberikan nama Yang paling lucu. untuk penonton podcast Medeni Pol. Jadi punya panggilan khusus sayang ya. Sayang. Nggak bisa kalau dikirim. Dan yang bisa paling lucu itu nanti bakal kita dikasih merchandise dari Skak Studios yang nggak pernah main-main. Nanti di akhir episode 18 ya. 18. Salah satunya nanti di goodie bag itu akan berisi bando kuntilanak merah. Kuntilanak merah ini yang paling OP loh, hati-hati. Paling OP itu hati-hati bandonya loh. spesial bagi Angie. Jadi kalau kamu memakai bando itu, kamu akan menjadi manusia yang biasa aja sih sebenarnya. Nggak ngaruh-ngaruh amat. Cuman kan bisa pamer gitu loh, bando kuntilanak merah gitu loh. Tuh Skak Studio ngono kan iso pamer. Benar. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung saja komen. Terus sekarang aku mau memberikan informasi tentang satu hari. Hantu hari ini berasal dari Jepang. Namanya Kufukuzu. Kufu apa tofu? Tofu Kuzu ya. Maaf ya, matanya emang rada blurry. Jadi gini, si Tofukuzu ini digambarkan sebagai sosok bayi raksasa. Ya kan, bayi raksasa dengan topi bambu besar sambil membawa nampan berisi tahu, isinya tahu. Nah, tahu ini tuh aromanya tuh enak banget, nikmat banget. Jadi orang yang mencium aroma tahu itu kayak Langsung ya. apa iki kayak ngono. Nah, terus itu tuh dihiasi dengan daun maple Jepang. Jadi kayak nampannya itu tuh ada hiasan daun maple Jepang. Daun maple itu daun apa sih, Angie? Kurang tahu saya juga. Kebetulan saya cuma baca ya kan. Daun maple itu nanti akan ada infonya Di sini. Terus Rupanya tahu yang dibawa itu beracun. Jadi Jadi kayak walaupun aromanya enak, tapi pas dirasakno iku tahu isi balsem. menyebabkan jamur perut yang yang bisa menyebabkan kematian buat siapapun yang makan ini. Jadi sedetik langsung Oh, ini berarti termasuk hantu yang prepare ya ini ya. Nggak usah. Nanti aku nggak punya. Iya. Nggak usah. Gitu. Ulangi ya. Bangun. Sini. Kak Cita wis kesel. Jadi ini termasuk hantu yang prepare, Angie. Ya. Dia nggak kayak gangguin biasa. Dia punya tahu beracun. Dia kayak punya gitu. visi misi dan punya itunya ya. Apanya itunya? Punya peralatannya. Iya, bener banget. Terus Dia ini prepare loh. juga mungkin kalau ke Indonesia dia akan pulang kampungnya ke Sumedang. Tahu ini Tahu wakai Sumedang soalnya. ya. Feels like home kayaknya kalau dia di Sumedang gitu. Iya, dia juga jam 3 tuh udah bangun, udah nguleni isi tahu. Iya, benar, ini hantu yang pekerja keras menurutku.
Karena bikin tahu itu nggak gampang loh. Iya kan? Bikin tahu itu nggak kayak goreng telur gitu. Karena kan harus diolah dulu dari kedelai dari ini hantu-hantu yang menurutku layak untuk mendapatkan BPJS ya. Karena kan dia pasti kecapean dong. Effort, begadang, capek. Iku nggak mungkin nggak ada dopingannya, mesti rokok karo kopi ya kan. Itu wis ginjele ajur, paru-parunya ajur. Bener, kalau pemerintah Jepang tolong perhatikan hantunya untuk diberi jaminan kesehatan. Dan ini kamu biasanya kesini nggak sendiri loh? Oh ya tentu, aku hari ini bawa siapa mas penjaga kosanku. Penjaga kosan? Nah, penjaga kemarin kosanku. kayaknya oh belum ya? Beda, itu tukang servis AC. Oh iya, ini penjaga kosan apa anak penjaga kosan? Penjaga kosan punya anak. Nah, anaknya ini tuh sering cerita-cerita gitu ke aku. Soalnya dia suka bawain ituan makananku dari di sini nih makanannya. Ini makanan di kalau sini nih. UMKM bisa masuk, UMKM daerah bisa masuk. Nah, aku tuh sering cerita-cerita kalau kita tuh lagi cerita-cerita. Kita punya podcast horor. Iya, kita punya gitu. podcast horor Medeni Pol ini dan dia punya cerita yang kayaknya cocok buat masuk ke cerita podcast Medeni Pol. Oh, bisa banget tuh. Makanya kita saksikan episode yang besok ya. Hari ini. Maksudnya dia datang jauh-jauh tak suruh besok aja gitu loh. Kan deket. Oh, itu Nah, tuh. ini loh. Nah, ini loh. Keluar. Salah, masuk. Sini. Silakan. Oh, dari mana asalnya? Saya dari Pandeglang. Namanya? Namanya Beni. Bukan, aku Benny dong. Oh, Benny beneran? Iya. Oh, Benny. Nama panggil Beni. Nama aslinya? Bani. Oh, Bani, nama panggilannya Benny, lucu juga ya. Password? Nggak ada password ya? Nggak ada password. Ini kamu katanya punya cerita horor. Ada. Ada ya. Ini kamu asalnya dari Banten. Banten. Kan tadi udah dijelasin dari Pandeglang. Iya, aku nggak nge ya. Banten itu kan identik sama itu. Apa? Kebal gitu. Biasanya kan apa namanya yang Bacok-bacok. kesenian Banten itu apa namanya? Debus. Debus. Kamu ada debus juga pernah nonton? Enggak. Oh, kurang ini ya, kurang nguri-nguri kebudayaan ya. Tapi karena kita orang Indonesia jadi nggak enak kalau nggak dikasih suguhan. Iya, suguhannya benar. Mana? Temenmu itu. Ini, ayo panggil. Silahkan masuk. Ini kuntilanak yang kita berdayakan. Silahkan. Rambutnya masuk ke suguhan. Oh iya ya. Nggak apa-apa, itu yang bikin berkasiat. Jadi satu helai rambut dari kuntilanak ini setara khasiatnya dengan satu buah ginseng. Dari pohon mana, Bang? Kuntilanak dipanggil Bang. Kuntilanak dipanggil Bang. Beni dari pohon mana ini? Oh, dari pohon mana? iya. Ini kemarin dari pohon cipluan. Oh, Cipluan. Cipluan itu sempet kan cipluannya. Tahu cipluan? Tahu. Yang segini. Yang segini. Itu Ngeri. nggak sengaja kelindes ini pohon cipluannya kelindes motor. Jadi dia nggak punya rumah lagi. Akhirnya ditampung di sini. Ditampung di sini. Kita pekerjakan. Ini masih mau nongkrong di sini atau mau cabut? Oh ya, dia Komunitas. jadi di sini kalau kerja itu nggak boleh cuman kerja, harus tetap sosial, tetap jalan. Mau ikut komunitas apa? Komunitas donor darah tupai. Oh, donor darah tupai. Jadi pecinta binatang. Emang binatang pet lover. Jadi nggak sembarangan. Selain tupai sendiri, itu hanya beberapa orang yang bisa mendonorkan darahnya ke tupai. Oke. Karena DNA kuntilanak ini hampir sama dengan tupai. Kuntilanak ini semasa hidup ada DNA sedikit tupai gitu. Oh, gitu. Gitu. Berarti sering loncat-loncatan dia. Iya, ini aja nanti Loncatan cabutnya kan dia. akan cabut seperti Loncat. tupai. Silakan Loncat. kalau mau pergi. Yuk. Coba kayak tupai. Nah, bagus. Lebih kayak pocong Iya, ya. Bagus. Terima kasih ya Mbak Kunti. Lebih kayak lontong gitu ya. Pocong. Jangan lucu mah. Jangan lucu, diambil Mas. job desk kita. Tugas Anda cerita horor aja. Udah Iya, itu job iya, desk iya, kita. iya. Kalau Masnya lucu nanti kita ya oh. Dari Pandeglang berarti dekat Pantai Anyar juga itu ya. Ya, betul. Berapa jam? Kalau dari rumah ya ada sekitar 2 jam. Oh, masih jauh ya. Itu naik motor. Masih Enggak jauh. jalan kaki. Jalan kaki. PR ya, capek ya. Ini mau cerita horornya apa? Tentang masa kecil atau pas enggak. baru-baru ini? Tahun lalu sih kita Tahun lalu. liburan anak muda, anak-anak Karang Taruna. Karang Taruna di Iya. Pandeglang itu. Bukan di daerah Bogor. Oh, Bogor. Oke. Bogor itu manja kamu udah merantau ke Bogor. Saya udah merantau di Cibubur. Oh, Cibubur. Iya. Terus ini yang liburannya ke Bogor. Bogor. Ke Bogor.
Itu sekitar Apanya nih? tahun lalu. Bulan-bulan Agustus kalau Oh, nggak bulan salah. Agustus masih tahun belum lama berarti Belum ya. lama. Oke, silakan. Itu kalau nggak salah anak-anak Karang Taruna ngadain acara pembubaran Agustusan. Oh, biasa. Lomba-lomba gitu. Lomba-lomba kan, kita habis kumpul-kumpul, senang-senang, capek-capek gitu kan. Ke puncak. Enggak, Oh, Bogornya nggak sampai puncak. Bogornya nggak nyampe puncak. Oh. Masih daerah sini. Itu di salah satu villanya teman. Kita janjian pagi, kita jalan ke sana. Happy-happy lah kita di sana. Belum ada kejadian apa-apa tuh. Minum minuman keras. Enggak. Nggak usah disebut. Iya juga nggak Nggak, apa-apa, makanya iya, kan kan masa anak lalu. muda. Ya, minum keras, es batu kan. Iya bener, juk-juk yang sangat fresh. Iya. Juk yang Yang sangat lucu fresh. banget ya, Yang lucu yang banget yang aku. menggelitik ya. Aku belum pernah denger juk ini. Iya betul. Minuman keras es batu, ya. Bisa dilanjut tuh, Mas. Silakan. Ya, kita nyampe lokasi kan, villa temen, kita mancing, kita main-main game juga di sana kan. Udahlah, kita juga sempat main ke kali juga di sana kan. Setelah itu sudah selesai menjelang maghrib. Jadi itu hari pertamanya ya. Kan kemungkinan kalian nginep kan? Kita nginep semalam doang. Semalam doang, berarti itu hari pertama, hari pertamanya itu. Pas baru nyampe Pas gitu. baru nyampe. Tapi kita di situ kan ada sekitar 17 orang ya. 17 orang, 10 cowok dan 7 tuh cewek. Jadi kalau yang cewek itu kita pulang. Oh, berarti ceweknya ini nggak ikut nginep. Oh, lumayan. Enggak. Ini ya Oh, religius. gimana? Ceweknya itu kita pulang. Ceweknya pulang. Iya. Pulang Iya. langsung. Maksudnya ini nggak ikut nginep ceweknya tadi. Enggak Iya. lah. Kalau nginep kan kasihan, Pak. Iya, makanya bener sih. Makanya bener, iya Iya. bener. Maksudnya Kamu cocok menjaga. kayaknya Ji. Kamu Odi bertiga ngobrol itu di apa tengah jalan Sudirman biar nah, itu cocok kalian bertiga ngobrol. Jangan, Mas. Ya jangan. Ya memang jangan. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Gak perlu gimmick, Ji. Gak perlu gimmick. Enggak, kita tahu kita semua tahu kamu tolol, tapi jangan gimmick, gak perlu, awas. Enggak, tapi itu lantainya enggak apa-apa. Pantat saya dong, pantat saya Cewek dong. secantik ini loh kamu, lantainya enggak apa-apa. Enggak, kirain lantainya lecet. Enggak. Aman enggak kamu masih bisa terus enggak? Masih. Kalau enggak digantiin kunti tadi nih. Masih bisa lanjut? Berarti tinggal cowok semua karena katanya pulang cewek-ceweknya. Ya, Iya nih, kan? nih sebelum maghrib itu rencananya cewek-cewek pulang. Heeh. Tapi pas kita main di kali ada beberapa cewek itu jatuh, jadi luka memar Kayak aku lah. tadi. Iya. Ya kayak Mbak tadi luka memar kan. Oke. Ya kita pijit-pijit lah yang sebisa-bisanya kita kan, pijit, udah kelar, udah tuh pulang. Saya nanya sama teman saya, bener aman? Amannya itu maksudnya apa, kakinya atau apanya? Oh gini, saya lupa. Pas menjelang maghrib tuh teman saya pernah bilang gini, Bang, ban rame. Apa itu? Ban rame. Iya. Maksudnya Jadi ramenya itu bukan di villa, di di sekitaran villa. Oh. Jadi temennya ini tuh bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Merasakan. Oh, merasakan. Oke. Merasakan. Emang posisi waktu itu sedikit gerimis ya. krimis. Gerimis udah gitu Berarti menjelang. mendung agak gelap gitu, sore-sore gelap tapi ya. Ya, kalau sore emang gelap kan, Mas? Iya. Bantah terus aja deh. Bantah terus aja deh ini orang tua ini. Nggak apa-apa. Mendung, gerimis dikit ya kan. Teman saya bilang gitu, ban rame. Emang posisi saat itu menjelang maghrib kan. Iya. Menjelang maghrib kan, setahu saya karena saya di Pandeglang kan ibaratnya pernah dikasih pepatah kalau maghrib tuh di rumah. Ya kan, nggak boleh keluar malam gitu kan, nggak boleh keluar maghrib lah maksudnya. Dan itu sebenarnya bukan Nggak pepatah. di Pandeglang juga sih, itu di semua daerah juga Iya, kayaknya. dan itu kayaknya bukan pepatah sih. Lebih ke pesan kalau maghrib jangan keluar. Iya, Iya, keluar bukan. jangan Kalau gitu. pepatah tuh kalau kayak apa, jauh di mata. Berlakit-lakit Itu pepatah. berenang ke tepian Capek. itu. Iya. Itu kan capek, Mbak. Capek. Ganti hosa wes. Capek, memang capek. Iya. Lanjut. Lanjut. Emang di situ teman saya pas bilang rame, emang saya juga sedikit melihat ada keganjilan. Itu kamu pas temenmu bilang ramai itu berada di luar villa karena kan kamu tadi kan ke sungai Kali, kan? Atau udah di dalam villa? Enggak, itu di teras di lingkungan villa itu. Berarti udah balik tapi lagi di teras. Ya, lagi di teras. Emang kita lagi di teras. Emang saya lihat beberapa titik emang ada Apa itu? sosok
Penjual cilok. Enggak apa aja kan nanya sesosok apa? Kalau di gambaranmu apa? Cewek, cowok? Lebih dominan cewek. Cewek. Tapi kamu lihatnya cuma satu sosok doang di situ. Beberapa titik. Beberapa titik gitu. Udah maghrib kan cewek pulang. Cewek pulang. Saya nanya sama yang supirnya nih, teman saya ini yang punya villa. Saya nanya, aman ban? Bener aman? Iya aman. Sampai saya 3 kali nanya bener aman, saya nitip 1. Ya udah gue nitip depan 1 ya. Ya udah aman. Maksudnya depan 1 apa? Karena ya saya melihat tuh ada sosok dominan yang dari tadi mantau kita. Depan tuh maksudnya temanmu suruh kamu ke depan, kamu nyuruh Enggak, temanmu di jagain depan, maksudnya kan kalau masuk villa ada gerbang kan, depan gerbang villa itu. Oh, suruh hati-hati maksudnya Ya, kalau nanti hati-hati. lewat depan. Dia mau nganterin cewek-cewek tadi ya? Dia nganterin pulang. Oh, sebelum berangkat kamu bilang hati-hati di depan. Itu. Nah, Terus? nah, udah kan itu dia jalan, kita nunggu di villa, gitu kan. Selang 10 menit, yang cewek tadi WA ke temen yang di villa. Salah Satunya cewek yang dari diantar kita tadi. ya. WA, katanya ada yang nangis. Ada yang mobil? di mobil. Ada Tapi yang bukan teman-temannya tadi yang nangis, cuman suara doang. teman-teman kita yang Oh, nangis. salah satu temannya nangis, yang cewek tadi. Oke, terus Teman-teman kita nangis. karena kakinya keinjak. Enggak. Tangannya kejepit. Tangannya kejepit. Mana udah 5 kilo baru ngomong lagi kejepit pintu. Yang gila gini baru ngomong 5 kilo. Udah. Salah satu nangis. Salah satu nangis dan beberapa ada yang bengong. Nah, emang saat itu sebelum mereka jalan tuh saya udah mesen jangan ada yang bengong. Usahain sebisa mungkin Ngobrol. atau bersalawat gitu kan. Tapi di mobil itu ada yang bengong bukan gara-gara ada Romi Rafael juga kan? Enggak. Enggak siapa tahu. Enggak. Ada Romi Enggak. Rafael kan Enggak. tapi dihipnotis dia. Ada Enggak. uya-uya kali. Yang bengong tadi yang nangis bukan? Beda orang. Beda. Beda orang. Udah saya mutusin ya udah berhenti cari tempat pemberhentian. Saya udah feeling nih. Emang di pas gerbang itu dari tadi emang dia ngeliatin kita. Si sosok cewek ini ngeliatin kita. Udahlah, saya putusin berempat tuh menuju ke lokasi pemberhentian anak-anak nih. Anak-anak cewek. Kita jalan, set, udah nyampe. Saya tanya, pada kenapa? Nggak ada yang bilang. Ada cewek satu bilang, tahu tuh kak, pada nangis. Oh, berarti nggak cuma satu atau satu doang yang nangis? 4-5 orang. Udah, saya tanya dong yang ibaratnya yang masih bengong, yang masih lemes lah. Kenapa? Enggak kak. Terus saya tanya yang duduk di belakang, 2 orang cewek. Kenapa? Enggak kak. Cerita aja. Nggak usah ngomong enggak. Enggak kak, tadi itu kita ngeliat cewek. Kata dia, pas dia ngadep ke kali, ke arah sebelahnya kan, si cewek itu juga ngadep. Jadi ketemu mata. Jatuh cinta gitu? Enggak, jatuh bangun mbak. Jatuh bangun. Enggak jatuh cinta tapi ada net. Terus ngambil MTV. Berarti pas dari sungai berarti sebenarnya udah dari sungai udah kerasa itu tadi. Saya kurang tahu. Enggak, Kalau- tadi kan ngeliatinnya kan dari sungai. Itu pas di Pas pulang ya kan? pas pulang itu kan Lihat ke arah di sungai. gerbang itu kan ada pohon 2 biji. Untung dia nggak di situ Oke. dari cewek. Ya udah. Saya bilang sama teman saya dong yang supir, nih di sini. Yang tadi gue titipin iket di sini. Dia tahu mobil Avanza itu tengah-tengah. Cewek. Ya udahlah kita nggak ambil pusing. Yang penting ini anak-anak pulang gitu kan. Selang beberapa jam itu baru ada yang ngaku bahwa dia datang bulan. Datang bulan dan dia nggak cerita sama temen-temennya bahwa dia habis ganti Oke. Di mana? Di sungai apa di kamar mandi lah, nggak mungkin di sungai. Iya, makanya kan tadi habis dari sungai. Ya, Terus di kamar mandi dan buang itu nggak tahu, dibuang itu nggak tahu di mana. nggak di tempat sampah berarti mungkin jangan-jangan ya. Ya nggak tahu dah. Itu kan udah kita otomatis namanya, setahu saya kalau emangnya
darah kan ibaratnya kalau itu sama hal-hal begitu kan sensitif ya. Mungkin ya. Ya kan sensitif. Ya udah kita telepon sama orang sama yang di villa. Hmm. Coba cari bungkus warna putih. Ketemu bakar. Cari anak-anak itu sekitar sejam. Temu kabarin. Ketemu nih, ya udah bakar langsung. Bakar yang tadinya udah dibakar nih. Udah dibakar. Tadinya gitu cewek-cewek tuh niat pulang jam habis maghrib itu ya tadi ya. Habis maghrib paling estimasi dari Bogor ke Cibubur itu sekitar 2 jam kan ya. Iya, sekitar itu lah. Sekitar 2 jam, kemungkinan jam 8 jam 9 tuh nyampe rumah. Kita nungguin bakar itu kelar jam 11. Jam 11. Kenapa tuh? Karena habis cuaca hujan itu tadi kan. Oh, Jadi- maksudnya yang lama nyarinya atau bakarnya? Nyarinya Nyarinya lama. Udah jam 11 sudah kelar semua, udah clear, anak-anak juga udah pada siuman. Pulanglah. Gitu kan. Dengan ditemenin satu temen yang saya berempat tadi. Jadi saya pulang ke villa tuh Balik lagi. bertiga. Hmm. Nah, di posisi saya balik ini, saya nyasar. Itu bener-bener itu pemikiran saya blank. Yang nyetir kamu apa teman? Saya. Oh, kamu. Saya yang penunjuk arahnya saya. Hmm. Saya teman-teman saya tuh emang buta di area situ. Oke. Dan saya ingat itu ketika saya melihat 3 motor lewat dari arah berlawanan. Lewat dari arah berlawanan, saya berhenti. Saya mutusin sama anak-anak, udah berhenti dulu. Kayaknya kita nyasar. Saya bilang sama anak-anak, coba calling yang di villa untuk minta Sherlock. Iya, benar-benar. Minta Sherlock kan? Kita nungguin Sherlock 5 menit, dikasih Sherlock. Nah, bener, itu kita ngambil jalur yang salah. Lumayan jauh nggak itu? Kalau bisa dibilang, kita itu muter jauh banget. Aturan kita dapat sekitar 1 jam, ini bisa 2 jaman. Lumayan jauh banget. Lumayan jauh Itu kan? antara ngeblank atau tolol. Terlalu jauh makanya. Iya. Tapi mungkin karena memang tadi karena itu kan villa, jadi nggak nandain titiknya di mana di Google Map kan. Iya, Makanya nunggu iya. Sherlock tadi Sherlock tadi. untuk jadi solusi kan. Terus kan juga bukan orang asli Bogor, jadi bingung. Walaupun mukanya agak mirip Thales tapi kayaknya bukan asli Bogor. Enggak. Terus Ya udah kita pulang ke villa. Mm-mm. Nah, ketika saya udah pulang itu udah kita nggak mau ngobrolin apa-apa, kita istirahat. Karena posisi capek. Banyak posisi malam nggak tepat untuk kita ngobrol masalah hari ini. Iya, ya nggak kan? pengen bahas yang Nggak pengen tadi bahas itu. yang ini. Udah kita pulang, set. Nginep di situ, besok pagi kita pulang. Besok pagi kita pulang. Nah, ketika saya sampai di rumah, selang 2 hari saya datang ke tempat saudara saya, Daerah. masih dari Cibubur juga. Saya ceritalah masalah kejadian di Bogor itu kan. Villa tadi. Ini ada apaan? Ini kenapa? Kata saya gitu kan. Dijelasin sama dia. Lu main di kali ya? Iya. Rame. Ada sekitar 17 orang. Itu lebih dari 17. Ada, kata dia, sosok perempuan menunggu di bendungan kali itu. Tapi kenapa dia bisa langsung tahu ya? Banyak kan nggak nunjukin foto, nggak nunjukin apa. Kalau bisa dibilang dia indigo lah gitu. Indigo. Oh, bukan. Indigo juga belum masang. Iya, belum masuk. Boleh kalau bisa masang nanti ada kayak gitu Iya. kita plesetin ke Indigo. Nah, gitu ya. Sementara dulu lah ya. Sama juga belum Belum masuk. masang juga. Silakan. Gitu. Nah, dia gitu ada sosok perempuan seperti Putri Duyung. Berarti kakinya Mm-mm. ikan ya berarti ya. Bagian bawahnya ikan kalau Putri Duyung. Bisa dibilang gitu. Memang seperti itu. Iya, Bisa dibilang iya. seperti itu. Kalau Putri Duyung bawahnya ikan. Kalau Bisa yang bawahnya kuda Centaurus namanya. Oh, itu ya? Iya itu. Udah, terus saya cerita yang masalah di mobil. Ya kan, di mobil dia bilang, untung lu pada bisa pulang. Lah kok kenapa emang? Lu main ke villa mana emang? Bogor. Bogornya mana? Di daerah Sini A lah gitu kan. Mm. Daerah A. Nah itu mah udah kaki Gunung Salak katanya. Kan kalau Gunung Salak terkenal ya. Iya, terkenal terkenal dengan hal itu.
Terus tapi lu nggak ada kejadian apa-apa kan? Ada semalam. Kayak saya ceritain tuh yang pas barang itu dibakar. Katanya, wah untung tuh teman-teman lu pada selamat. Kenapa tuh? Karena di situ kata dia itu dibikin segitiga kematian. Si ada sosok cewek katanya yang kukunya panjang kayak kuntilanak tadi. Kuntilanak tadi, tapi ini lebih serem. Berarti itu sosok yang berbeda sama duyungnya tadi berarti. Beda Oke. dan beda lokasi kata dia. Kalau itu di kali, ini dia di Vilanya. Villanya. villa tapi agak jauh. Berarti di daerah sekitar villa gitu. Ya daerah sekitar villa. Tap- Udah saya cerita ke dia juga ngasih tahu itu semua. Ya udah dong, saya bungkam sendiri, nggak mau cerita sama anak-anak dong. Ya kan takutnya anak-anak takut pas kita ajak lagi nggak mau mas. Kan udah saya bungkam sendiri. Nah dapat dari villa, dari saya 2 hari ketemu saudara saya, jelang berapa 4 hari kemudian tuh ada salah satu cewek yang nangis kemarin itu WA ke saya. WA voice note nangis. Enggak, minta balikan ya. Enggak juga. Oh, enggak. Belum jadian soalnya. Terus WA ke saya. Katanya, "Kak, aku mimpi." Mimpi apa? Katanya dong, mimpi apa? Aku dimandiin sama cewek pakai kemben. Putri Duyung tadi mungkin ya. Nenek gayung. Bukan Putri Duyung tadi. Bukan. Putri Dayung. Bukan juga. Ya? Putri. Cewek pakai kemben. Terus? Ya udah ntar malam kita ketemu aja. Oh, ketemu. Ketemu bukan berdua, Mbak. Oh, Rame-rame. rame. Sama teman-teman Oke. dia. Iya, kalau berdua yang ketiganya Kamu sendiri. Iya. Silakan lanjut. Terus? udah kita kumpul rame-rame. Nah, ternyata bukan dia doang yang mimpi. Tapi mimpinya sama atau beda? Beda. Beda. Yang Tuh satu mimpi mandiin. Berarti saling. Itu mimpinya Dimandiin. nih. Ayo ini. Kamu yang mandiin. yang satu dimandiin sama cewek pakai kemben, Kemban. yang satu diikutin sama cewek, Pakai kemben? bukan. Enggak Semuanya. Enggak semuanya pakai kemben. Yang satu lagi katanya bukan mimpi, tapi digangguin. Oh. Shit. Digangguin. Udahlah kita kumpul, kita nanya. Ternyata temen ada kenalan, Orang pintar. ya buat pengobatan lah, gitu kan. Dokter. Ya bisa dibilang gitu. Ya udah kita memutuskan untuk nelpon beliau. Sampai situ ada salah satu teman yang melihat sosok berbulu. Anabul. Anakan bulu kucing, anakan bulu juga. Iya. Bigfoot ya katanya. Bukan. Bukan. Emang kamu tahu Bigfoot apa? Tahu. Apa? Ini kan Bukan. Berbulu sih yang Iya. ini. Ini berbulu gede atau kayak kecil segini. binatang atau sosoknya bukan binatang kayak gitu? Seperti Bigfoot tapi kalau orang sini bilang Om Gendo. Oh, genderuwo mungkin ya. Oh. Saya nggak berani ngomong Gendo. Kenapa? Saya takut. Kalau kamu nyebutnya nggak sopan, Om Gendo saya. oh Gendo nyebutnya. Kamu nggak berani nyebut apa tadi? Om Gendo. Oh, Gak bisa dipancing, gak bisa dipancing, emang takut beneran. terus? Udah. Saya bilang mana anak? Yang teman saya yang lihat itu, dia bilang ke saya kan, ada tuh Om Gendo. Udah di mana ya? Nah, teman saya ini ngeyel, ngedatengin lah Di titik itu ya. di titik itu. Kan kita mah fokus sama anak-anak yang inilah ya, yang lagi Cerita tadi. apa namanya, yang Lagi lagi kena nih lah. kena nih kemimpian. Gitu. Anak-anaknya udah kelar, dia balik lagi ke kita. Dia cerita, gue dicakar. Ada bekasnya. Ada bekasnya. Balik dari Om Gendo tadi. Ya di titik Cakar. itu ada bekas cakaran 3 jari. Ada tulisannya Monster Energy. Enggak. Nah, Ternyata kalau dia- udah Ternyata dia di sana nempel sendiri. Lepas Bukan ini tato dicakar. permanen. Nah, itu Tato temporer. Iya. Ya, Terus 10 cm lah. Kalau panjang nggak salah. banget 10 cm. Ya udahlah, karena itu kan ini dia sendiri ya, kita selalu dia itu mau ngapain dah. Iya. Udah, ternyata si 3 perempuan ini minggu besoknya ngabarin saya lagi.
Kak saya masih mimpi dengan sosok yang sama. Ya udah kita bingung. Salah satu teman kita punya kenalan, tadinya kita sama kenalan satu lagi kan, sama si guru satu lagi, ini teman kita punya kenalan juga. Dan kebetulan kenalan itu posisinya dekat sama kita. Letaknya. Rumahnya. Oke lah kita ke tempat beliau. Ke tempat beliau kita cerita dari A sampai Z gitu kan. Kata beliau ya udah diobatin sama beliau tuh bertiga. Diobatin, udah kelar. Saya nanya-nanya lagi dong, besokan hari saya nanya-nanya lagi. Gimana? Ada perkembangan? Alhamdulillah Kak, udah nggak ada yang ganggu. Oh, ya udah ya setelah dari itu, alhamdulillah di ketiga cewek ini emang aman, nggak mimpi, nggak digangguin nggak lagi. mimpi, nggak tadi ada digangguin satu yang lagi. digangguin ya. Yang satu yang digangguin. Udah tuh kita nggak kontek-kontekan, nggak ngapa-ngapain lagi, ya kan? Konfeti. Gangguin ya. Ternyata di mute ya. Udah kita nggak ada kontek-kontekan lagi, dan setelah itu ada salah satu yang kontak saya lagi. Nggak kontak-kontakan lagi, tapi ada salah Satu yang kontak. Setelah beberapa hari ada salah satu yang kontak oke. saya lagi gitu kan. Katanya, Kak aku masih digangguin sama wanita kemben itu. di antara yang 3 tadi berarti. Di antara yang 3 tadi. Saya balik lagi dong ke tempat guru yang tadi yang ngobatin mereka bertiga yang kedua. Yang berhasil. Ya. Saya tanya. Katanya ini ada kaitan dengan turunan. Gitu Jadi kan. nenek moyangnya dia. Mungkin ya, Mungkin mungkin. yang nggak tahu dah. Ya udah kita nggak bisa ngusik dong. Kan kita nggak bisa musik, kita kasih tahu ke dia ya, ini ada titisan gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah sampai sekarang dia dengan si kemben tadi, ya kita dengan kehidupan kita masing-masing. Berarti dia sampai sekarang juga masih digangguin. Kalau untuk sekarang katanya sih enggak, Oke. tapi sering melihat. Mungkin dia mau ngejagain mungkin ya. Mungkin kan saya nggak tahu mas. Iya. Kan ini Iya, ini spekulasi kita. Udah mungkin gitu aja mas. Oh, udah selesai cerita. panjang-panjang. Sampai nggak sadar loh kalau ceritanya udah selesai karena panjang-panjang. terlalu seru ya, euforianya ini kita jadi semangat banget. tapi Oh iya, itu ketemu Kiai itu sebelum maghrib pas anak-anak lepas dari kali. berarti sebelum pada mau pulang. Pada belum ada mau pulang. Itu salah satu teman kita ada yang lihat Kiai. Bukan Kiai sih, sosok kakek-kakek berjubah. Oke. Ini bukan manusia. Bukan. Oke. Karena dia doang yang lihat, kayak saya enggak. Hmm. Kakek-kakek berjubah. Saya tanya sama teman saya yang punya villa. Itu siapa? Yang mana? Kakek-kakek pakai jubah. Dia nyari tuh. Ini yang lu bilang. Iya itu. Kok bisa tahu? Bisa apa? Kayak Yang punya villa ini. apa yang cewek yang tadi yang ngelihat yang ditunjukin sama si teman saya ini, yang ini. Iya itu. Oh, Saya jadi nanya. temennya yang lihat ini tuh Nah, nunjukin ke temennya yang punya villa. Ya. Oke. terus saya nanya, itu siapa emang? Udah datuk gua, yang gua. Terus saya di situ, ya udahlah, mungkin ngejagain lah. Itu kan ngejagain kita di villa itu. Waktu itu ya untungnya Waktu itu. dia kayaknya punya andil untuk nyelamatin kalian nggak jadi celaka tadi. Iya. Iya. Mungkin di situ. Terima kasih buat Terima kasih. kakek. Iya. Kalau ada misalnya nih kakek itu nonton tayangan ini pengen ngomong apa? Ya, makasih kek udah ngebantu kami, ngebantu kita di tempat tersebut. Tanpa sepengetahuan kamu. Benny, Benny. kita nggak datengin siapa-siapa. Iya. Jadi emang ribet aja. Emang ribet aja. Kalau datengin kakek kan repot. Repot. Karena Aku juga jarang nggak manusia. tahu Iya. gimana. Jangan. Iya makanya kan kita nggak datengin siapa-siapa, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Yang tadi saya udah kaget banget. Oke. Iya. Kalau itu mah masih bisa. Masih bisa. Yang lain masih bisa juga. Masih bisa. Mungkin nanti kita usahakan ya. Iya. Lama-lama kebanyakan minta. Iya, kamu dilempar ini enak juga.
Tapi serem sih, lumayan serem Iya, ya. lumayan serem Kemarin sih. juga di episode pertama Saila cerita tentang villa di Bogor itu juga. Kebetulan pas waktu itu Saila lagi syuting sinetron dan dia pakai kostum duyung. Jangan-jangan. yang Iya, ini mah kamu ngelihatnya yang itu. enggak. Jadi dia lagi cerita juga ada kalau pas di villa itu dia pas lagi kecil sama teman-temannya, terus di wilayah itu juga dia pernah syuting sinetron di salah satu bekas rumah sakit gitu. Itu rumahnya sakit Mas. Bukan, kuping lu. Wah, ya. Tes dulu nih. Tapi gak tahu ya, pastinya puncak itu aku berapa kali ya, mungkin baru 2-3 kali, dan tempat-tempat kayak gitu memang kayaknya lumayan serem. Iya, Yang karena lembab-lembab kan biasanya disenengin kan. dan jarang kan ditinggalin kalau villa tuh. Nah, waktu itu juga aku pernah kayak villa di Bandung gitu. Kita tuh Ada juga. Ada pengetahuan. iya, kayak kita tuh anak-anaknya emang yang berani itu cuma beberapa orang. Kamu termasuk gak? Aku termasuk Berani? Oke. Nah, kita cerita-cerita lah. Tapi yang cowok-cowok teman-teman aku tuh udah pada ngumpet-ngumpet gitu, nggak mau di pojok. Karena kayak nggak mau di pojok sofa gitu loh. Ngerti Dia gak pengen sih? di tengah karena iya, penakut. karena takut. Nah, ya udahlah, aku tuh ngide ngambil barang di deket kolam renang, setup. Deket apa jauh? Deket. Lewatinya. Deket banget, tapi dia nggak cepet, bener-bener kayak nge. Terus habis itu aku cerita lah ke teman-teman aku yang pada berangkat itu, langsung bubar semuanya, langsung pada takut. Pulang dong. Enggak, maksudnya langsung Ngumpul balik ke di- kamar masing-masing gitu. Padahal mereka pada parnoan banget, pada takutan banget. Tapi cuma aku doang. Yang lihat. Iya, karena mungkin aku juga songong kali ya, karena kayak ngambil barang sendiri gitu loh, sotoy gitu. Maaf ya buat itu. Sama waktu itu kan kamu juga lagi terpengaruh obat-obatan terlarang. Enggak dong. Itu serem sih. Itu villa di Bandung. Iya, itu villa di Bandung, di Dago. Pokoknya tempat, kalau dari banyak yang cerita ya, tempat-tempat lembab itu biasanya memang favoritnya makhluk-makhluk Ya. ini. Makanya aku tiap habis mandi, habis showeran gitu langsung lantai tembok aku hair dryer semua. Oh iya, ini Langsung ya. kering. Emang PR ya? PR, tapi kan Pantes biar kemarin biar telat. orang biar sosok itu nggak menempati kamar mandi bener, kita, bener. karena kan pasti lembab kan. Tapi emang di tempat-tempat lembab ya, utamanya lembab itu emang ditempatin hal-hal seperti itu. Iya, kan itu yang dari tadi kita omongin. Nggak, tak kira tuh dia akan menambahkan satu informasi yang berbeda yang membuat itu benar gitu. Tapi ternyata sama persis, cuman diganti kata doang. Itu Mas, diganti kata doang itu. Heeh. Dan ini satu lagi. Apa tempat lembab lagi? Bukan. Bukan. Kalau punya satu ruangan itu diutamakan jangan dimatiin lampunya. Enggak, gimana nih punya satu ruangan? Misalnya kan nih ruangan nih, kamar lah. Itu selalu kita nyalain aja lampunya, jangan selalu dimatiin. Boros dong. Iya, Boros listrik. dong. Enggak, soalnya makhluk tersebut udah satu kan lembab, Heeh. kedua gelap. Berarti di seluruh rumah nggak ada yang boleh dimatiin, ruangannya nyala terus. Enggak seluruh rumah juga. Makanya itu ruangan yang kayak gimana namanya? Ruangan yang lembab Ibaratnya tuh? yang ruangan yang jarang kita pakai. Oh, kalau punya satu ruangan yang jarang dipakai, gitu. itu jangan dimatiin lampunya. Ya, Kalau misal kamar kita yang sering kita tinggalin ya nggak apa-apa lah. iya. Saran yang menarik juga. Walaupun terlihat kosong tapi ternyata punya saran yang menarik juga beliau ini ya. Beliau yang bersangkutan ini. Terima kasih Mas saya. Karena Iya, saya Benny, benar, jadi benar. Mas saya. Terima kasih Mas Benny dan Mas Benny. Mas Benny sudah sharing di sini dan ya menarik banget ya. Menarik banget ceritanya. Serem banget sih. Mungkin bisa ketemu nanti di lain waktu. Kapan? Nggak usah nuntut. Iya. Nggak usah Kebanyakan nuntut. minta, sumpah. Ini basa-basi. Iya, Ini basa-basi. Nggak usah berharap. Kayak loh. orang Jawa, kayak orang Jawa. Siap. Mas mampir, bukan iya langsung kamu datang, bukan di lain Jangan waktu. sampai. Jangan langsung kapan. Ya kali gitu Mas kita ketemu lagi kan. Iya. Iya. Benar. Ya udah, dari narasumber ada yang mau disampaikan? Ada pesan-pesan atau mau promo apa nih kamu? Siapa tahu punya akun YouTube atau apa? Sayangnya belum ada. Belum Oke, ada. nggak apa-apa. Ya nanti dah. Nanti ya Iya. kalau ada. Iya, nanti. Nanti kalau ada kabarin aja, misal akun YouTube mau apa, kita rame-rame akan kita blok. Blog. Kita Jangan report. dong Mas di blog. Loh, nggak tahu dia. Sama aku juga nggak tahu. Iya, saya juga tahu. Iya sama kita bertiga. Iya
Ya karena sudah lama, langsung aja kita tutup podcast ini. Tapi sebelum kita tutup, tetap ya kita ingatkan ya Enji, kasih komen yaitu yang paling lucu buat komen panggilan kita atau komen-komen yang lain yang lucu boleh banget di YouTube ini, di Skak Studios ini. Dan saya tentunya apa? Komen terlucu itu bakal dapat hadiah. Iya, hadiah yang kita tadi. tuh iming-imingin gitu loh biar orang tuh komennya lucu. Kalau lucunya nanti lucu yang banget. Silakan bawa pulang Mas. Pokoknya kalau bisa mengocok perut silakan bawa pulang ini agar gratis. tidak bertemu kita lagi ya, Ji. Kita nggak mau. Kalau kalian bawa pulang itu terutama yang letaknya jauh boleh banget. Dan ini saya Benny, Saya Enji. Saya Benny. Benny juga. Iya, bener. Kami undur diri dari podcast Medenipol. Hantuku, Hantumu, hantu kita semua. Bye bye.